Mengejutkan, tak ada angin tak ada hujan, Tiba saja nama Denada kembali dikaitkan dengan keberadaan anak di luar nikah. Tapi kali ini bukan Ressa Rizky Rosano, melainkan seorang anak laki. Laki lain yang diduga lebih tua daripada Ressa, alias terlahir sebelum Ressa. Kabar yang santer beredar di sosial media hingga menjadi viral ini sontak mengguncang reaksi heboh. Tidak hanya dari kalangan netizen, tapi juga dari pihak Denada yang langsung memberi pernyataan keras hingga resiko hukum. Benarkah Denada memiliki 3 anak dan bukannya 2 anak Ressa dan Aisyah? Pemirsa, bersama intens investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Belum kering kehebohan pecah setelah Ressa Rosano menangis mengaku sebagai anak kandung Denada. Kini mendadak muncul kabar yang lebih mengejutkan. Baru ini, jagat sosial media mendadak geger oleh munculnya kabar bahwa selain Ressa, Denada melahirkan anak di masa SMA. Ya, jika Ressa diduga lahir di tahun 2002 di mana usia Denada 24 tahun, anak di luar nikah yang ramai diperbincangkan netizen kali ini justru santer dibahas terlahir sebelum Ressa. Kabar ini panas terkuak ketika praktisi hukum Muarakarta yang mengaku kenal dekat dengan keluarga Denada angkat suara. 3 kabar anak di luar nikah. Denada ini kian heboh membut geger publik ketika selebgram Tissa Mariska mengulik jika anak tersebut dititipkan kepada keluarga ayah Denada di Medan, Sumatera Utara. Dari sebuah sumber, si emak ini sudah 3 kali ngebrojolin. Yang pertama, emak masih SMA, dititip di keluarga Medan, keluarga dari ayahandanya. Ya, keluarga Medan sih berkecukupan ya, kita paham. Mungkin gak bakalan teriak juga tuh anak karena dijaga dan diasuh oleh yang lumayan. Memang beda keyakinan ya. Itu waktu SMA. Dan setelah itu ngebrojolin lagi dan sekarang dari sini kita lihat dan netizen membongkar-bongkar masa lalunya. Wow. Tinggal menunggu waktu aja. Akankah yang Medan speak up? Akankah yang Medan ngeblow up? Kalau menurut aku sih, jika yang ini tidak ramai, maka yang Medan akan diam. Rendahkan hatimu, peluk anakmu, rangkuh anakmu. Karena bagaimanapun juga di akhirat nanti anak yang kita lahirkan kita harus bertanggungjawabkan. Apalagi kita tidak memberi biaya, kita tidak menafkahi, dan seolah-olah kita tidak menganggap dia ada. Benarkah diam? Denada memiliki 3 orang anak? Yang jelas faktanya, begitu kabar keberadaan anak Denada selain Ressa, itu heboh di sosmed hingga menjadi viral. Pihak manajemen dan keluarga Denada pun langsung memberikan reaksi tegas. Lewat akun yang bernama Yemilia Contessa 57, pihak yang mengatasnamakan manajemen dan keluarga Denada tersebut menyatakan sikap keberatan keras dan menegaskan bahwa anak kandung Denada hanya Ressa dan Aisyah saja. Lebih lanjut, pihak Denada menyatakan bahwa kabar anak lain selain Ressa dan Aisyah adalah fitnah, sehingga keberatan keras atas keterlibatan pihak yang tanpa kewenangan, tanpa kapasitas, dan tanpa alat bukti yang sah telah menambah, menggiring, maupun menyebar luaskan gosip tersebut. Merasa difitnah, pihak Denada pun menggulirkan sikap yang mengejutkan bahwa pihak yang mengatasnamakan manajemen dan keluarga Denada itu menghimbau dengan tegas kepada seluruh pihak untuk menghentikan segala bentuk spekulasi maupun pernyataan yang berada di luar kapasitas dan kewenangannya. Jika tidak, bakal ada resiko hukum yang bisa pecah terjadi.
yang sontak saja menjulangkan tanya. Apakah pernyataan dari pihak yang mengatasnamakan manajemen dan keluarga Denada tersebut mengandung ancaman hukum? Yang pasti, dalam unggahan akun Emilia Contessa 57 tersebut, manajemen dan keluarga Denada menuliskan mempertimbangkan secara serius penggunaan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Termasuk tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, yang bakal tak segan-segan digunakan Denada. Sementara pihak Denada klarifikasi, kabarnya Ressa Rosano masih menanti terjadinya pertemuan langsung dengan Denada. Kesibukan baru pihak Denada yang kini harus mengklarifikasi rumor keberadaan anak lain selain Ressa Rosano. Sehingga bukannya 2, melainkan ibu dari 3 anak tak pelak mengulik kondisi Ressa. Yang butuh waktu dan menjadi viral terlebih dulu, baru setelah itu Denada muncul dan memberikan pengakuan sebagai ibu kandung lengkap dengan permintaan maaf pada akun sosial media pribadinya. Alhamdulillah ya Kak ya. Tapi Ressa juga ingin ditemuin. Senang pasti. Tapi juga menjalin hubungan lah yang baik. Kalau belum ke sih kayaknya. Yang pastinya Ressa senang, tapi kan juga Ressa ingin bertemu. Kenapa kok? Itu aja. Ada dong. Belum, lihat ke depannya aja. Tapi Ressa ada nomor telepon Bunda, Mama? Ada, Ibu. Begini ya, selama 24 tahun itu kan saya kan sudah bilang, jangankan Ressa, saya sendiri itu ketemu dengan beliau itu bisa dihitung dengan jari, itu pun saya menggunakan 1 jari. Dan 1 detik pun saya tidak pernah yang namanya tegur sapa dengan Denada. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau dia ngomong konsep melakukan pengakuan itu yang tak terjemahkan ya, apa yang ditanyakan oleh kawan-kawan pers sebelumnya ya. Jadi ini bukan konsep seperti pemaafan hakim sebagaimana yang diutarakan di dalam KUHP yang baru, istilahnya restoratif pardon. Restoratif pardon itu cukup hakim itu melalui putusan pengadilan bisa memaafkan, istilahnya memberikan pengampunan. Masalahnya ini kan konsepnya kan di dasolen istilahnya. Dasolen itu kan keadaan batinia ya. Jadi pengakuan itu bukan masalah hanya klarifikasi. Yang dimaksud pengakuan itu bagaimana caranya ya ada hubungan batinia antara seorang ibu dan anaknya. Loh kok nggak disebut juga nama Mama Eli? Nah, jadi kalau tidak disebut nama Mama itu di dalam pengakuan itu berarti dia juga tidak melakukan penolakan ya. Dia juga tidak melakukan anulir terhadap tindakan dan perbuatannya dia yang selama ini juga telah melecehkan kehormatan ibu saya. Yang pertama tidak membuka pintunya itu, membiarkan orang tua saya berdiri di tengah jalan selama 3,5 jam itu, tidak pernah dia bahas di situ ya kan. Terus habis gitu dia melaporkan, adiknya melaporkan orang tua saya kepada di kepolisian atas indikasi dugaan penggelapan mobil itu. Itu aja sih. Ya, faktanya Denada memang menuliskan dalam status akun sosial media miliknya sebagai proud mother of Ressa dan Aisyah. Dengan konsep yang dengan konsepsi model permohonan maaf yang dilakukan oleh Denada ini kan dia kan tidak menginginkan tidak adanya kehendak untuk menghentikan perkaranya kan. Ya toh. Jadi kalau memang pengakuan itu memang betul-betul pure dilakukan face by face, mana tahu nanti juga membuka ruang mediasi yang sebetulnya sekarang sudah tertutup di pengadilan. Karena di proses hukum ini itu pun masih bisa terjadi selama belum ada putusan pengadilan, maka dia saya nilai tidak ada inisiasi sama sekali untuk menghentikan perkara. Pihak tim pengacara Denada pun buka suara.
mengejutkan. Membuat geger satu Indonesia karena diguncang rumor memiliki 3 orang anak dan dikejar pihak Ressa Rosano untuk bisa bertemu pasca mengakui kebenaran statusnya sebagai ibu kandung. Di manakah kini Denada berada? Yang jelas, pihak pengacara Denada mengungkap bahwa Denada sedang berada di negeri Singapura untuk menemani Aisyah yang sedang menjalani pengobatan medis di negeri Singa Air tersebut. Ya, agendanya kan cuma pembacaan gugatan sebenarnya. Terus nanti ditetapkan hari berikutnya untuk menjawab. Ya mestinya kalau gitu boleh nggak usah. Kalau secara langsung nyampaikan ke Ressa saya enggak, cuma kan ditanya melalui media. Pesannya untuk Ressa ya itu tadi. Segera jadi gugatan, masalah diselesaikan. Yang sudah ya biarinlah introspeksi, lebih mikir ke depan. Terus ya untuk ke arah sana itu jelas ada, cuman untuk waktunya kalau itu saya kan nggak bisa memastikan karena apa? Saya ngurusi sidangnya di sini. Kalau masalah ketemu ya mereka lah, ibu sama anak. Iya, karena masih itu perawatan anaknya yang sakit itu ada kepentingan yang patut ditujukan. Mau gitu secara langsung dari pihak keluarga untuk sama Ressa sendiri udah ada belum sih Mas pembicaraan itu? Ya semua pihak kan ingin ketemu Mas ya, cuman kan nggak pengen ada intervensi dari pihak luar atau terpengaruh sama apapun lah. Yang penting yang niatnya baik. Ya kayak Mbak Denada mestinya kepengen, cuman ya itu masih merawat anaknya itu yang Aisyah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.